Pernahkah kamu bertanya, kenapa Allah menciptakan lalat, hewan kecil yang bahkan sering kita usir tanpa pikir panjang? Lalat adalah salah satu hewan yang sering tidak disukai banyak orang. Hal ini karena lalat kerap hinggap bahkan masuk ke dalam makanan atau minuman kita, sehingga menimbulkan rasa jijik dan ketidaknyamanan. Kita juga tahu bahwa lalat hidup di tempat-tempat kotor seperti sampah atau kotoran hewan. Karena itulah, banyak orang menganggap lalat sebagai pembawa penyakit. Karena alasan ini, banyak yang bertanya, mengapa Allah menciptakan lalat jika hanya membawa bahaya? Ternyata, Al-Quran telah memberikan jawabannya. Mari kita simak alasan Allah menciptakan lalat. Dalam surat Al-Hajj ayat 73, Allah berfirman, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk membuatnya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali. Amat lemah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah." Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Allah menggunakan perumpamaan lalat untuk menunjukkan kelemahan berhala dan penyembahnya. Mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersatu. Ayat ini juga menggambarkan bahwa lalat lebih kuat mempertahankan sesuatu yang diambilnya, sementara manusia tidak mampu merebut kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki hikmah di balik penciptaan setiap makhluk, terutama yang disebut dalam Al-Quran. Seringkali Allah bersumpah dengan ciptaannya, seperti matahari dan waktu duha, karena makhluk tersebut memiliki manfaat besar bagi alam semesta, begitu pula lalat. Meskipun kecil dan sering dianggap menjijikkan, namanya disebut dalam Al-Quran dan hadits karena memiliki hikmah dan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa lalat memiliki dua sisi berbeda. Satu sisi mengandung penyakit, sisi lainnya mengandung obat. Beliau bersabda, "Jika lalat terjatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah ia, kemudian buanglah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat." Hadits riwayat Al-Bukhari. Hadis ini syahih dan kita wajib mempercayainya, karena Rasulullah tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu Allah. Dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah juga bersabda, "Salah satu sayap lalat mengandung racun, dan sayap lainnya mengandung obat. Jika seekor lalat jatuh ke dalam makanan, benamkanlah terlebih dahulu karena ia mendahulukan sayap yang mengandung racun dan mengakhirkan sayap yang mengandung obat." Namun ada sebagian orang yang meragukan hadits ini. Mereka bertanya, bagaimana mungkin lalat membawa racun sekaligus obat? Perlu diketahui bahwa ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan kebenaran sabda Rasulullah tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh lalat, terutama sayapnya, mengandung zat yang berfungsi sebagai antibiotik alami, sementara bagian lain membawa bakteri atau kuman penyebab penyakit. Oleh karena itu, perintah Rasulullah untuk menenggelamkan lalat dalam minuman atau makanan adalah cara tepat untuk menghindari bahaya, sekaligus mendapatkan manfaat tersembunyi. Sebagai orang beriman, kita harus yakin pada ilmu yang diajarkan Rasulullah, karena beliau mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ilmu pengetahuan juga membuktikan manfaat lain dari lalat. Penelitian dari Universitas Alicante, Spanyol, menemukan bahwa larva lalat dapat menguraikan kotoran hewan dan manusia, membantu mengurangi limbah biologis di bumi. Dengan begitu, ciptaan Allah ini membawa manfaat yang luar biasa bagi lingkungan. Demikianlah alasan mengapa Allah menciptakan lalat. Semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah dan manfaat, walau terkadang kita belum memahaminya. Lalat juga menjadi contoh nyata kelemahan berhala dan penyembahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan maha besar Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.